Apakah kalian tahu kalau para elit Hollywood benar-benar mengkonsumsi bagian tubuh manusia? Saksikan terus di Tusi Story. Welcome back to Tusi Story, di mana ada Tusi, di situ ada story. Di story kali ini guys, aku akan membahas artis-artis Hollywood yang mengkonsumsi bagian tubuh manusia. Dengarnya aja udah ngeri kan? Karena setelah mencari dan juga membahas tentang para seleb Hollywood yang katanya nih terlibat dalam teori-teori konspirasi yang udah aku bahas di video sebelumnya, kayak Pizzagate dan juga Adrenochrome. Nah, aku tuh jadi penasaran guys, apakah bener ada artis-artis Hollywood yang rela melakukan hal-hal menjijikan supaya mereka terlihat awet muda atau makin cantik? Dan jawabannya adalah ada guys, bener-bener ada artis Hollywood yang mengkonsumsi bagian tubuh manusia untuk kesehatan atau awet muda. Nah, kira-kira nih guys, bagian tubuh mana aja yang dijadikan sebagai obat awet muda atau kecantikan? Daripada penisirin, mendingan langsung aja kita mulai videonya. Tapi seperti biasa, terus dukung channel aku dengan klik tombol subscribe dan juga nyalain notifikasinya biar kalian semua tahu kalau aku upload video baru. Now, let's the story begin. Yang pertama adalah baby foreskin. Nah guys, kalian tahu nggak arti dari baby foreskin? Baby foreskin adalah kulit sunat. Dan kalian pasti tahu kan yang disunat itu apa? Nah, ada nih guys artis Hollywood yang menggunakan kulit sunat sebagai obat kecantikan, yaitu Sandra Bullock. Siapa sih yang gak kenal Sandra Bullock guys? Artis terkenal yang main di film-film box office ternama kayak The Proposal, Ocean's 8, Bird Box, dan juga film-film terkenal lainnya. Di tahun 2018 lalu, artis berumur 56 tahun ini sempat bikin heboh guys. Karena statementnya dia waktu diundang di The Ellen Show. Jadi di talk show tersebut, Sandra Bullock membuka rahasia kecantikannya guys. Dimana ternyata nih Sandra Bullock menggunakan treatment yang membuat orang kaget. Dia menjelaskan itu adalah ekstraksi dari sedikit bagian kulit orang yang masih muda dan asalnya sangat-sangat jauh. Lalu si Ellen ini langsung nimpalin dengan bilang, "It's foreskin from Korean baby." Foreskin guys, yang artinya adalah kulit sunat kayak yang udah aku bilang tadi. From a piece of skin that came from a young person far away, and they somehow figured out how to extract. It's foreskin from a Korean baby. Dan treatment ini disebut sebagai penis facial. Nah, secara medisnya, penis facial ini disebut sebagai EGF facial atau epidermal growth factor facial. Katanya nih, sel-sel yang dimiliki oleh kulit sunat tersebut akan dimasukin ke pori-pori wajah menggunakan roll berduri gitu. Dan manfaat dari kulit sunat tersebut untuk mendorong sel-sel kulit orang dewasa supaya cepat beregenerasi. Dan treatment ini sering digunakan untuk brightening, exfoliating, dan juga rejuvenating. Dan ternyata nih guys, gak cuma Sandra Bullock aja. Temennya yaitu Cate Blanchett juga menggunakan treatment ini untuk kecantikannya. Setelah statement dari Sandra Bullock ini tersebar luas, banyak orang yang kontra dan bilang kalau hal tersebut adalah hal yang aneh, menjijikkan, gak pantas dilakukan, dan sebagainya. Seperti komen-komen yang dilontarkan oleh netizen di Twitternya Ellen DeGeneres waktu dia nge-share talk show-nya bersama Sandra Bullock ini. Sampai-sampai guys, ada YouTuber bernama Riyad Halaf yang nge-tweet ketidaksetujuannya dengan penis facial ini. Jadi dia kayak gak setuju gitu guys dengan penggunaan baby foreskin di treatment untuk kecantikannya si Sandra Bullock. Dan gak cuma itu aja guys, ada yang aneh. Waktu Sandra Bullock ini ngaku tentang penis facialnya dia di The Ellen Show, di mana semua penonton di dalam show itu ketawa guys, seakan-akan menganggap kalau penis facial itu adalah sesuatu yang lucu, yang lumrah, atau kayak ya biasa aja. It's foreskin from a Korean baby. Tapi ya bisa jadi guys, para penonton ini dibayar aja gitu untuk ketawa di dalam show itu. Yang kedua adalah plasenta manusia.
Sejak beberapa tahun lalu ada tren nih guys di antara bunda-bunda seleb Hollywood yang baru ngelahirin. Trennya adalah makan plasenta mereka sendiri. Nah, tren ini nggak cuma dilakuin sama satu orang, ya namanya juga tren ya, pasti dilakukan sama beberapa orang kayak Kourtney Kardashian, Kim Kardashian, Hilary Duff, Christina Anstey, Nikki Reed, dan lain sebagainya. Hal ini mereka lakukan karena dipercaya kalau plasenta adalah organ yang kaya akan nutrisi dan bisa mencegah depresi pasca melahirkan, meningkatkan level energi, dan menjadi ASI booster. Sebenarnya nih, makan plasenta yang keluar saat melahirkan adalah hal yang wajar untuk mamalia. Semua mamalia pasti makan plasenta mereka guys, tapi tidak untuk manusia dan juga mamalia laut. Ada artikel yang menyatakan kalau sebenarnya belum ada penelitian yang mengatakan adanya manfaat dari plasenta yang dikonsumsi oleh manusia. Dan manfaat-manfaat yang aku sebutkan tadi sebelumnya tuh cuma dirasakan sama bunda-bunda yang udah nyobain plasenta mereka sendiri aja. Jadi kayak lebih ke sugesti saat mereka memakan plasenta mereka sendiri. Bahkan guys, menurut beberapa para ilmuwan, kenapa mamalia darat atau hewan makan plasenta mereka sendiri saat setelah melahirkan? Karena mereka melakukan itu hanya untuk memastikan predator-predator tidak mencium bau atau tahu keberadaan dari bayi hewan yang baru aja lahir gitu guys. Jadi kayak sebenarnya belum ada penelitian tentang plasenta manusia. Tapi ya guys, kalian jangan ngebayangin para bunda-bunda Hollywood itu makan plasenta mereka kayak binatang gitu. Baru lahir langsung dimakan itu plasenta. Enggak gitu. Atau kalian juga ngebayangin kayak plasenta dijadiin babat goreng. Bukan kayak gitu juga guys. Tapi mereka menjadikan plasenta ini seperti vitamin kapsul dari plasenta mereka yang udah dikeringkan. Jadi, plasenta mereka nih dikeringin dulu, di blender, baru dimasukin ke dalam kapsul, diminum deh kayak minum vitamin. Nah, ada penelitian juga guys, yang bilang kalau sebenarnya kapsul plasenta ini bisa aja mengandung bakteri jahat. Karena plasenta itu adalah saluran di mana waktu si bayi masih dalam kandungan, dapat makanan dari si plasenta ini, dan plasenta tersebutlah yang menyaring racun-racun dari makanan tersebut. Apalagi nih guys, ada kasus di Amerika, kalau seorang bayi didiagnosa dengan kondisi yang hampir fatal disebabkan oleh bakteri B. Streptococcus agalactiae, dan bakteri itu berasal dari plasenta kapsul yang diminum oleh ibunya sendiri. Ngeri kan guys? Karena kan setelah minum kapsul itu ASI-nya masih diberikan ke anak yang baru aja dilahirkan. Tapi nih, kira-kira bunda-bunda yang nonton video ini mau nggak makan plasenta setelah melahirkan? Dan yang terakhir adalah daging manusia. Kasus ini masih hangat banget guys, masih hangat sekali. Tentang seorang aktor tampan yang diyakini adalah seorang kanibal bernama Armie Hammer. Armie Hammer adalah seorang aktor berumur 34 tahun yang main di film-film sukses juga guys, kayak Uncle dan juga Call Me By Your Name. Di bulan Januari kemarin, ada postingan percakapan yang viral antara Armie Hammer dan juga seorang wanita, dan percakapan itu udah dari tahun 2016 sampai 2020. Nah, postingan percakapan ini di-share sama akun Instagram bernama House of Effie. Dan dari capturean chat ini menunjukkan kalau Armie Hammer punya affair dengan seorang wanita saat dia masih menikah. Nah, akun House of Effie ini ngepost kompilasi capturean chatnya Armie Hammer, dan isi chatnya nyeremin guys. Karena chat-chatnya itu menunjukkan dark side dari si Armie Hammer, di mana laki-laki ini mengaku kalau dia adalah seorang kanibal. Armie Hammer bilang, I am 100% cannibal. I want to eat you. Fuck, that's scary to admit. I've never admitted that before. Dan ada juga chatnya yang bilang, dari chat-chat itu udah jelas-jelas dia mengakui kalau Armie Hammer adalah seorang kanibal. Dan setelah kumpulan chat itu viral di IG, langsung lah guys viral juga di sosial media lain kayak Twitter dan juga TikTok.
TikTok. Walaupun kumpulan chat ini dibantah sama Armie Hammer, beberapa hari yang lalu nih, masih kayak kurang dari 2 minggu yang lalu, ada pengakuan dari mantan pacarnya Armie Hammer yaitu Paige Lawrence yang pacaran dari September sampai Desember 2020 kemarin. Paige bilang kalau Armie Hammer benar-benar punya dark side dan dia juga pelaku BDSM yang kejam. Paige bilang, dia sering ngomong ke saya kalau dia mau makan tulang rusuk saya, dia juga mau cari dokter di Los Angeles untuk mengeluarkan tulang rusuk saya, dimakan dan diasap. He wanted to eat my ribs. He wanted to find a doctor in Los Angeles to remove my ribs, to eat them, to smoke them. He has a smoker at his house. He's obsessed with meat. Gila nggak kalau misalkan pacar kalian ngomong kayak gitu? Ih, sumpah langsung laporin ke polisi guys. Gak cuma itu aja, selama si Paige ini pacaran sama Armie Hammer, badannya tuh penuh dengan memar. Dan parahnya lagi, Armie Hammer ini sampai mengukir inisial namanya, yaitu A, dengan pisau di badannya Paige. Gila, ini sih bener-bener sakit loh si Armie Hammer. Selain Paige, mantannya Armie Hammer yang lain yang bernama Courtney juga mengaku kalau Armie Hammer pernah ngomong sesuatu yang menunjukkan kalau dia adalah seorang kanibal. Courtney ini bilang katanya dia mau patahin tulang rusuk saya dan mau dibarbeque lalu memakannya. Courtney juga menambahkan, dan kalau saya punya luka kecil di tangan, dia akan mengisap darahnya dan menjilat luka tersebut. Jadi setelah chat dari Armie Hammer ini tersebar di halayak ramai, kayak ada yang langsung menanggapi guys kalau hal tersebut memang benar adanya. Armie Hammer adalah seorang kanibal yang memakan daging manusia. Nah, selain Armie Hammer, ada juga nih guys, artis Hollywood yang mengaku kalau dia ingin memakan daging manusia, yaitu Chrissy Teigen, seorang model dan juga istri dari penyanyi terkenal John Legend. Dalam talk show-nya di salah satu episode Breakfast, Lunch, Dinner bersama David Chang, Chrissy dan Chang ini lagi ngobrol tentang makanan eksotik yang mau atau tidak mau mereka makan. Nah, disitulah Chrissy mengatakan, gak ada yang gak mau aku makan, gak mau aku minum, atau gak mau aku coba. Kalau orang itu bersedia, aku akan makan manusia. There's like actually nothing I wouldn't eat or wouldn't drink or wouldn't try. If the person okayed it, I would eat a human. Pasti dong guys, gara-gara statement tersebut, Chrissy Teigen langsung viral. Dan dia langsung disebut sebagai kanibal. Apalagi Chrissy Teigen ini dicurigai terlibat dalam konspirasi Pizzagate. Jadi langsung dikait-kaitkan loh guys. Alasan kenapa dia terlibat dalam lingkaran setan tersebut. Ya karena Chrissy Teigen ini adalah seorang kanibal. Oke guys, itulah tadi bagian tubuh manusia yang dikonsumsi oleh elit Hollywood. Nah sebenarnya nih, selain yang udah aku sebutin barusan, kaum elit Hollywood juga diyakini mengkonsumsi yang namanya adrenochrome. Nah, adrenochrome sendiri udah aku bahas guys di video khusus. Karena video adrenochrome ini lebih sadis dan lebih mengerikan. Jadi, abis ini jangan lupa langsung nonton video adrenochrome aku yang ini. Nah, kalau kalian sendiri gimana nih guys? Apakah kalian bersedia untuk mengkonsumsi bagian tubuh manusia demi kecantikan semata? Langsung aja share jawaban kalian di komen. Segitu dulu tuh story untuk kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Dan kalau kalian suka sama video ini, boleh banget guys langsung aja di-share ke teman-teman kalian. Nah, kalau kalian mau nonton video lain yang gak kalah menegangkan dan gak kalah seru, langsung aja diklik video selanjutnya. Jangan lupa like video ini dan juga subscribe channel aku. Tusi pamit, see you guys on the next video and bye. Dan film-film lain itu diundang di The Ellen DeGeneres Show. Itu diundang di DL Non-Consenting Baby Boys, House of